Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Online, channel yang akan membantu pertumbuhan bisnis teman-teman sekalian. Salah satu kendala bagi pengusaha pemula adalah nggak punya modal dan nggak tahu atau bingung cara nyari modal. Bila kalian punya kendala serupa, silakan simak video ini sampai habis setelah yang berikut ini. Sekitar tahun 2007 dan 2008 yang lalu, saya pernah mengikuti sebuah kelas bisnis yang diadakan di Bandung dan Yogyakarta. Di kelas bisnis tersebut, kita diajarkan gimana cara mendapatkan modal untuk memulai sebuah bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi pengalaman kepada kalian gimana caranya mendapatkan modal, mulai dari cara yang jadul hingga cara yang modern yang bisa diterapkan pada saat ini. Dari pengalaman dan dari data yang kami dapatkan, setidaknya ada 8 cara untuk mendapatkan modal yang bisa kalian gunakan untuk memulai bisnis kalian. Yang pertama, kalian bisa menggunakan tabungan yang kalian punya. Semua orang tahu kalau memulai usaha ya bisa menggunakan tabungan terlebih dahulu untuk memulai usaha mereka. Ini istilahnya sama dengan bootstrap atau memulai usaha menggunakan tabungan yang kita punya. Aset di sini banyak sekali modelnya, ada mobil, ada motor, ada laptop, handphone, rumah, emas, dan lain sebagainya. Intinya barang yang bisa kalian jual dan dari penjualan tersebut kalian mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk modal kerja kalian memulai bisnis. Yang ketiga adalah gadai. Mungkin di antara kalian ada yang sayang sekali dengan barang tersebut atau aset tersebut, akhirnya kalau dijual rasanya itu nggak akan mungkin kembali lagi. Nah, karena rasa sayang tersebut, mungkin kalian bisa memutuskan untuk menggadaikannya saja ke pihak pegadaian yang ada di dekat rumah kalian. Pegadaian itu banyak, mulai dari pegadaian resmi maupun tak resmi. Tapi sayangnya pegadaian-pegadaian yang ada di pasaran hari itu menerapkan juga sistem bunga. Supaya kalian tidak kena bunga, mungkin kalian bisa menggadaikannya kepada teman atau saudara kalian. Yang keempat, ini juga cara jadul. Kita bisa meminjam uang kepada saudara, teman, kepada orang tua. Nah, buat kalian yang mungkin kesulitan dengan tabungan, kalian yang mungkin nggak punya aset untuk dijual atau untuk digadai, kalian bisa menerapkan cara yang keempat ini, yaitu pinjam kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada teman kerja. Nah, selanjutnya yang kelima, kalian bisa menggunakan modal dari konsumen. Nah, ini juga yang 5 tahun terakhir kita gunakan untuk mencukupi modal kerja kita. Contohnya saja seperti ini. Misal kalian adalah penjual atau dropshipper sebuah produk, misalnya speaker. Kalian bisa jual barang tersebut kepada konsumen. Nah, kalian bisa terima dulu uangnya, atau mungkin kalian bisa sepakati bagaimana caranya supaya uang si konsumen bisa kalian gunakan untuk membayar produk kepada supplier. Kalian bisa informasikan kepada konsumen tersebut, ini barangnya ada di supplier, harganya sekian. Nah, cara ini bisa kalian lakukan untuk meminimalisir atau untuk mengurangi modal kerja yang kalian punya. Mungkin kalian modalnya terbatas atau mungkin nggak punya modal sama sekali, bisa menggunakan cara ini. Selanjutnya yang keenam, kalian bisa menggunakan modal dari produsen atau supplier. Kalau tadi kita menggunakan modalnya konsumen, sekarang kita menggunakan modalnya produsen. Nah, gimana caranya? Caranya kalian harus datang kepada supplier atau produsen tersebut, tanya kepada mereka atau ajak mereka untuk bekerja sama. Kalian untuk menjadi affiliate-nya mereka. Kalian untuk menjadi reseller-nya mereka dengan catatan barangnya dibayar mundur. Kalian bawa barangnya dulu, setelah barang tersebut laku baru kalian bayar cash kepada supplier. Kita juga dulu menerapkan hal seperti itu, bawa barang dulu, bayarnya belakangan. Dan kita sendiri waktu memulai bisnis juga ketemu dengan supplier yang seperti itu. Yang ketujuh adalah franchise. Franchise juga bisa kalian gunakan untuk mendapatkan modal tambahan ketika kalian ingin mengembangkan sebuah bisnis. Ini juga adalah salah satu cara yang kita lakukan ketika kita membuka outlet burger di Kota Medan. Untuk menambah cabang di tempat lain, kita menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh franchise profesional untuk menambah modal kita. Kita bisa mengajak orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Dia invest ke kita berapa modal untuk membuka outlet terbaru. Modal yang mereka investasikan ke kita
itu nanti ada selisih untuk modal kerja, dan itu untuk menjadi tambahan modal buat kita untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, tapi sebaiknya kalau kalian mau menggunakan cara franchise untuk mendapatkan modal, bisnis yang kalian garap tersebut sebaiknya harus proven atau harus terbukti terlebih dahulu, atau setidaknya punya model bisnis yang kuat atau punya produk yang cukup berkualitas untuk diterima oleh pasar. Yang terakhir adalah cara yang paling mutakhir hari ini, yaitu kalian bisa menggunakan equity crowdfunding. Apa itu equity crowdfunding? Ini semacam jual beli saham, atau kalian menjual saham yang kalian punya kepada investor-investor yang tertarik untuk menanamkan modal kepada bisnis kalian. Hari ini ada 3 startup yang direstui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Republik Indonesia yang menyelenggarakan layanan equity crowdfunding ini. Yang pertama adalah santara.co.id. Kalau kalian kenal yang namanya Bosman Mardigu yang videonya begitu viral di sosial media dan juga YouTube, beliau adalah punggawa dari santara.co.id ini. Nah, di santara.co.id ini banyak jenis usaha yang bisa mendapatkan modal di santara.co.id ini, mulai dari properti, retail, UKM-UKM, resto, makanan, dan lain sebagainya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di santara.co.id. Kalian bisa buka websitenya dan obrak-abrik pelajari apa-apa aja syaratnya, lihat jenis-jenis usaha apa aja yang sudah mendapatkan modal di situ, dan kalian bisa juga mendapatkan modal melalui santara.co.id. Equity crowdfunding yang kedua adalah bitshare.id. Nah, bitshare ini lebih fokus kepada retail, ya ini mereka menyuntik dana atau memberikan investasi kepada pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang retail. Contoh misalnya Keluarga Mart, apotik, dan lain sebagainya. Kalian bisa obrak-abrik websitenya di bitshare.id. Kalian juga bisa lihat syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan modal dari bitshare.id. Yang terakhir, equity crowdfunding yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan suntikan modal yaitu crowddana.id. Nah, berbeda dengan Santara dan juga Bitshare, di crowddana.id ini lebih fokus mendanai bisnis yang bergerak di bidang properti. Jadi kalau kalian misalnya mau bangun kos-kosan, atau kalian misalnya mau bangun rumah kontrakan, mau bangun hotel, kalian bisa berbagi atau share saham kalian dan menjualnya di crowddana.id ini. Nah, kalian juga bisa pelajari apa-apa aja syarat dan ketentuannya, kalian bisa obrak-abrik crowddana.id ini. Nah, itu tadi 8 cara yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis kalian, terutama bagi kalian yang baru memulai bisnis yang tentunya bermasalah dengan pendanaan atau permodalan. Semoga informasi yang kami share kepada kalian ini bisa membantu dan mendapatkan insight baru buat kalian untuk mengembangkan bisnis kalian lebih sukses ke depannya. Bila kalian suka dengan video yang ada di kelas online ini, jangan lupa klik like, share, dan tekan juga tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi ketika kelas online share video terbaru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga terus kesehatan, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.